Bab 009. Bapak juga mau berangkat sekarang, sahut Pak Lukman sambil bangun dari kursinya. Ibu titip telur. Stok di rumah habis, sambar Bu Ratih cepat. Iya, Bu. Ayu menyahut pendek. Setelahnya ia bergegas kembali ke depan. Mengenakan sandalnya lalu menghampiri Davin yang sudah menunggunya di tepi jalan. 51. Padahal mah nungguin aja atuh di rumah. Ngapain ikut segala? Ayu mulai bersuara seiring sepasang kaki mereka yang melangkah bersamaan. Terus di rumah mau ngapain? Cuma duduk-duduk aja kan? Mending jalan-jalan pagi. Bisa berpapasan sama orang-orang, bisa lihat kendaraan yang berlalu lalang, bisa ngerasain hangatnya sinar matahari yang mulai muncul, bisa. Iya udah. Banyak bener jawabannya. Kayak lagi ujian esai aja, potong Ayu cepat. Aku mau nanya dong. Tapi, gak jadi deh, tutur Ayu ragu-ragu. Kalau mau nanya tinggal nanya aja. Ngapa jadi gak jadi segala? Timpal Davin. Itu. Aku pernah baca nama panjangmu waktu ngurusin dokumen buat nikah. Nama panjang kamu Davin Mahesa Adiputra, kan? Tanya Ayu akhirnya. Hanya itu yang Davin katakan. Kok namamu hampir sama kayak pemilik pabrik tempat bapakku kerja? Kata bapak, nama beliau Ardi Mahesa Adiputra. Kan, cuma beda depannya doang sama kamu, tukas Ayu. Emang kenapa kalau namanya mirip atau ada kesamaan? Aku juga dulu punya teman sekolah namanya Sinta Ayuning Tias. Dia bukan siapa-siapa kamu, kan? Timpal Davin enteng. Iya sih. Ayu menimpali pendek. Toh di luar sana memang banyak sekali orang-orang namanya sama. Pikir Ayu. Kita mau ke warung mana sih? Tanya Davin karena Ayu tak kunjung mengajak berhenti. Yang kemarin ada bapak-bapak itu loh, jawab Ayu. Bapak-bapak yang ledekin kamu? Davin bertanya memastikan. Iya. Kok mau sih belanja di dia? Kayak gak ada tempat lain aja. Davin berdecak aneh. Lumayan murah. Beda sama tempat lain. Lagian, seringnya ada pegawainya doang. Bapak itu mah kadang-kadang aja, timpal Ayu. Dah lah. Udah sampai. Tuh warungnya, lanjut Ayu sembari mempercepat langkah lalu memasuki warung kelontongan terbesar di lingkungan tersebut. Mata Ayu sempat melirik ke kanan dan ke kiri. Khawatir ada juragan Rahmat yang selalu mengganggunya. Mbak Ayu. Mau belanja apa? Sapa seorang wanita muda yang merupakan pegawai toko tersebut. Ini, Mau beli beras 2 kilo, telur 1 kilo, sama mie goreng 5 ya, jawab Ayu. Siap, Mbak. Tunggu sebentar, ya, sahut pegawai itu ramah. Ia berbalik hendak menyiapkan belanjaan buat Ayu. Cuma segitu aja, Yu. Irit bener. Mana cukup untuk keluargamu yang anggotanya banyak. Juragan Rahmat tiba-tiba muncul dari arah belakang. Ayu sempat menghela napas pelan. Malas sekali ia meladeni omongan laki-laki yang nyinyirnya sama seperti ibu tirinya sendiri. 52. Kenapa mereka gak berjodoh aja sih? Kayaknya cocok banget. Punya mulut sama-sama gatal kalau tak mengejek orang lain, batin Ayu menggerutu. Oh, akang tahu. Pasti suami preman itu gak mampu ya buat belanjain kamu banyak-banyak. Cek, kasian. Coba kalau sama akang, jangankan cuma belanjaan, tokonya aja akang kasih, lanjut juragan Rahmat menyombongkan diri. Maaf, apa tadi yang Bapak katakan? Davin langsung menyela. Ia menggeser posisi badan Ayu lalu berdiri berhadapan dengan juragan Rahmat. Hanya terhalang lemari etalase kaca. Bapak-bapak. Enak saja panggil Bapak. Emang saya bapakmu? Panggil, Gan. Juragan. Juragan Rahmat. Orang terkenal seantero lingkungan ini. Dengan tinggi hati, juragan Rahmat menepuk dadanya sendiri. Sebelah bibirnya terangkat dengan tatapan merendahkan pada Davin.
Saya ulangi lagi biar makin jelas. Kamu gak mampu ya belanjain Ayu banyak-banyak. Makanya kalau gak punya duit jangan sok-sokan mau nikahin anak orang. Kasian kan diajak hidup melarat, ujar Juragan Rahmat lantang. Saya ralat belanjaan Ayu tadi. Davin mengencangkan suaranya memanggil pegawai toko yang sedang menimbang telur. Saya beli sekarung beras, 1 dus mie, 1 peti telur, tepung terigu sekilo, gula pasir sekilo, sabun cuci, sabun mandi, sampo, pasta gigi, decelup, susu, kopi, kecap. Vin. Ayu berujar lirih. Menarik kaos yang dikenakan suaminya itu agar menghentikan daftar belanjaan yang entah sudah sebanyak apa. Pokoknya semua kebutuhan rumah dari mulai dapur, sumur, bungkus. Davin malah melanjutkan ucapannya dengan lantang. Pegawai toko kelontongan itu sampai melongo kebingungan. Ini beneran? Tanyanya memastikan. Bener, Total aja dulu semuanya jadi berapa? Barangnya nanti anterin saja langsung ke rumah. Ada sopir khusus antar barang pelanggan kan? Gak mungkin gak ada dong. Toko kelontongan sebesar ini. Kini giliran Davin yang tersenyum miring pada Juragan Rahmat. Karena di sana memang tak terlihat adanya mobil bak untuk pengantaran. Tentu saja karena Juragan Rahmat tak mau rugi harus mempekerjakan banyak orang. Gak ada, Mas, maaf. Kata pegawai toko tersebut sembari melirik Juragan Rahmat takut-takut. Terlebih wajah laki-laki parubaya itu begitu ketus. Ya sudah. Diantar ojek aja. Hitung-hitung berbagi rezeki sama tukang ojek, timpal Davin. Vin, kamu beneran. Jangan bercanda atuh malu-maluin. Ayu kembali berbisik dengan nada khawatir. Cek, udah, kamu mah diam aja. Sahut Davin pelan. Cukup lama keduanya menunggu pegawai toko hingga selesai menulis semua belanjaan dalam nota lalu langsung menghitung semuanya. Totalnya jadi 1.350.000, kata pegawai toko sembari mengulurkan nota agar kembali diperiksa Davin dan Ayu. 53. Gak usah. Saya percaya. Davin kembali menggeser nota tersebut. Ia lalu mengeluarkan dompet dari saku celananya dan menarik uang lembaran merah cukup banyak. Ini, 1,5 juta. Lebihnya ambil buat teteh. Kasian. Kayaknya gak pernah dilebihi gaji ya sama bosnya. Davin kembali menyindir dengan ucapan menohok. Baru punya duit segitu doang udah belagu. Yakin deh sekarang itu dompet langsung kosong gak ada isinya. Tinggal KTP doang. Lagian gak yakin juga itu semua duit halal. Juragan Rahmat yang dari tadi sangat tersinggung dengan perkataan Davin kembali mencibir. Davin menghela napas panjang. Dia geleng-geleng kepala dengan orang-orang seperti Juragan Rahmat yang terus saja mencari celah untuk tetap merendahkan. Ayo, yuk. Lebih baik kita pulang. Davin sengaja menggandeng tangan Ayu hingga menampilkan kemesraan di hadapan Juragan Rahmat. Dasar anak mufda zaman sekarang gak ada akhlak. Gak ada malu-malunya sama sekali mesra-mesraan di depan orang lain. Juragan Rahmat terus mengomel seiring langkah Ayu dan Davin yang keluar pagar toko miliknya tersebut. Udah lepas. Udah jauh juga. Ayu mengibaskan tangan Davin yang masih menggandeng tangannya. CKK. Davin cuma berdecak. Harusnya kamu itu gak sampai melakukan itu. Belanja segitu banyaknya cuma buat balas perkataan Juragan Rahmat doang, protes Ayu. Ingat loh, hidup kita itu masih panjang. Masih ada hari esok, besoknya lagi, besoknya lagi. Kalau mau buat orang lain puas mah gak akan ada habisnya. Udahlah kita mah hidup semampunya aja. Lebih baik sederhana tapi penuh syukur daripada berlebihan tapi gak bahagia, lanjut Ayu panjang lebar. Tumben omongannya Dew 4 banget. Davin tersenyum lebar sembari melirik Ayu. Aslinya kan aku emang Dew 4. Lebih tepatnya dipaksa Dew 4 karena keadaan, sahut Ayu. Percaya. Davin menenimpali singkat dengan kepala manggut-manggut.
Karena keduanya berjalan lumayan lama, mereka pun sampai di rumah berbarengan dengan ojek yang mengantar barang belanjaan. "Simpan di teras aja, Kang," titah Davin. Tukang ojek yang usianya tak lagi muda itu menurut. "Makasih, ya," sambung Davin sambil mengulurkan selembar uang berwarna merah. Kemudian tukang ojek itu kembali melesat dengan kuda besinya. "Deket gitu masa bayar 100.000. Ayu yang memang terbiasa hidup pas-pasan berujar lirih. "Deket, tapi seaprek. Lihat tuh banyak gitu. Penuh depan belakang sampai di tali segala tadi," timpal Davin. "Ya ampun, Yu. Ini belanjaan siapa? Banyak bener." Bu Rati yang baru muncul langsung melebar melihat karung beras, telur, dan dus-dus di teras rumahnya. "Belanjaan suami Ayu," jawab Ayu sebenarnya. 54. "Nah gitu. Bagus itu. Berbakti dulu sama mertua sebelum nanti meninggalkan rumah ini," cicit Bu Rati. "Sering-sering aja, ya. Jangan cuma sekali ini doang," lanjutnya lagi. "Ayu mau masak dulu. Lapar belum sarapan?" tutur Ayu sembari melenggang menuju dapur. Membawa beberapa butir telur dan beberapa bungkus mie. "Tahu belanja sebanyak ini, tadi tuh sarapan lontong sayur sekalian. Niat mau ngirit malah rugi bandar." Davin, kayaknya itu orang gak bisa mengelola uang." Ayu terus menggerutu selama memasak air buat mie. Karena Ayu tahu persis, apa yang sudah dibawa ke rumah itu, gak bisa dibawa lagi oleh Ayu ke kosan. Jam demi jam berlalu. Ayu yang sedang menyiapkan baju untuk dibawa kembali ke kosan menghentikan kegiatannya saat mendengar pintu diketuk. Karena tak kunjung ada yang membuka, Ayu pun bergegas membukakan pintu. "Loh, Bapak. Kok sudah pulang? Ini kan masih siang," tanya Ayu keheranan. Padahal belum ada jam 2. Sementara Pak Lukman biasanya pulang jam 4 sore. "Iya. Katanya Pak Ardi Mahesa mau melihat-lihat lahan kosong yang ada di pinggir rumah kita. Kebetulan pemilik lahan itu kan sudah mempercayakan sama Bapak kalau ada yang berminat mau membelinya," jawab Pak Lukman. "Nah, tuh, panjang umur. Pak Ardinya sudah sampai," lanjut Pak Lukman saat ada sebuah mobil sedan mewah berhenti di tepi jalan dekat rumahnya. "Bilangin sama ibumu suruh bikin minum buat Pak Ardi. Bapak mau menyambut dulu beliau," titah Pak Lukman cepat. Ia merapikan sebentar bajunya lalu melangkah cepat menuju mobil. Sementara Ayu langsung berlalu menuju kamar Bu Rati untuk mengatakan apa yang diperintahkan Pak Lukman. "Beneran ada Pak Ardi Mahesa di depan?" tanya Bu Rati memastikan. "Iya, Bu. Itu orangnya sudah datang," timpal Ayu. "Ibu harus bikin minuman spesial ini mah." Dengan bersemangat, Bu Rati buru-buru berjalan ke dapur. "Yu, ada apa?" "Ya, di depan." "Kok kayak suara rame banyak orang?" tanya Davin sembari menghampiri Ayu. "Ada Pak Ardi Mahesa Adiputra. Katanya mau lihat-lihat lahan kosong sebelah rumah," ungkap Ayu. "Hayu atuh kita juga ikut ke depan temenin Bapak. Siapa tahu kamu bisa ikutan kerja di pabriknya," ajak Ayu antusias. 55. Disangka preman biasa ternyata kaya raya 14. "Ayo, Vin, malah bengong," protes Ayu karena Davin justru tak bergerak dari tempatnya. "Kamu aja. Aku gak tertarik. Lagian siapa juga yang mau kerja di pabrik. Aku tuh lebih tertarik bekerja di luar ruangan," tolak Davin. "Ia kerja di luar ruangan. Di jalanan contohnya, luntang-lantung gak jelas." Bu Rati yang baru muncul dari belakang langsung menyambar. "Lagian kalau kamu melamar kerja di pabrik juga gak tentu diterima. Orang penampilanmu aja kayak gitu. Pegawai pabrik juga harus rapi. Pakaian, rambut, semuanya. Bukan bentukan urakan model gini." Bu Rati melanjutkan ejekannya panjang kali lebar. "Udah sana, Yu. Anterin minumannya. Itu ambil di meja dapur. Ibu mau ganti baju dulu yang rapi. Sekalian ajak Riri keluar."
Siapa tahu Pak Ari itu bawa anaknya, kan? Bisa kayaknya dijodohin, lanjut Bu Rati dengan mata berbinar. Iya, Bu. Ayu menyahut pendek. Ayo, Vin, bantuin. Ayu menepuk pelan lengan Davin sembari melangkah menuju dapur. Ayu sempat tertegun menatap gelas-gelas yang ada di atas meja. Terdapat 2 nampan di sana. Satu nampan berisi beberapa gelas minuman dingin rasa jeruk, sementara satunya lagi berisi beberapa cangkir kopi hitam yang masih mengepul. Bawa semuanya, Yu. Ibu Gak tahu Pak Ardi sukanya minuman panas atau dingin. Seolah mengerti kebingungan Ayu, Bu Rati sedikit mengeraskan suaranya dari arah kamar. Ayu akhirnya mengerti. Ia menoleh ke belakang, celingukan mencari Davin. Loh, Davin malah kemana? Gerutunya pelan. Ini. Davin langsung menyahut lalu berdiri di samping Ayu. Ayo. Sekarang giliran kamu yang malah bengong, ajak Davin. Ia sudah memegang nampan yang berisi kopi panas. Kamu kenapa pakai masker gitu, Vin? Pakai topi segala, tanya Ayu keheranan. Wanita berbulu mata lentik itu menelisik penampilan Davin yang dirasanya aneh. Hanya terlihat mata saja. Di luar panas. Berdebu lagi kalau siang-siang gini, elak Davin dengan suara sedikit sumbang karena tertutup masker. Aneh. Masa iya penampilan preman takut panas sama debu, timpal Ayu heran. Udah, ayo buruan. Keburu dingin nih kopinya, ajak Davin. Ayu pun mengangguk lalu mengambil nampan berisi jus jeruk. Berjalan hati-hati mengikuti langkah Davin menuju depan. Di mana suara beberapa orang sedang berbincang sudah terdengar. Saat di teras, Davin membiarkan Ayu berjalan lebih dulu. Sementara dia mengekor di belakang istrinya itu. 56. Dengan wajah menunduk. Pak, minumnya. Tutur Ayu saat sampai di depan Pak Lukman. Simpan di sana, Yu. Titah Pak Lukman sambil menunjuk kursi bambu yang berada di bawah pohon rindang. Di sebelahnya ada 2 orang pria yang turut menemani Pak Ardi. Ayu mengangguk lalu meletakkan nampannya di sana. Pun dengan Davin yang melakukan hal sama. Kenalkan Pak Ardi. Ini putri saya. Namanya Ayu Ningtyas. Kalau yang itu menantu saya. Suaminya Ayu. Pak Lukman memperkenalkan. Ayu lekas mengulurkan tangan sopan pada laki-laki berusia setengah abad yang terlihat masih sangat gagah tersebut. Ayu, katanya sambil tersenyum. Davin juga turut mengulurkan tangan kanannya. Meski tangan satunya lagi sibuk membenarkan topinya agar tak sampai bergeser. Di saat bersamaan, Bu Rati dan Riri muncul dengan penampilan yang terbilang berlebihan hanya untuk menemui seorang bos. Apalagi ini bukan acara formal. Saya istrinya Pak Lukman. Bu Rati langsung memperkenalkan dirinya sendiri. Dan ini putri saya. Namanya Riri Aryana Cantika. Bu Rati pun turut memperkenalkan sang putri yang dandanannya terkesan menor dengan lipstik merah menyala. Pak Ardi tersenyum tipis. Ini anak saya. Namanya Raka. Raka Alvaro. Pak Ardi menepuk pelan pundak laki-laki yang berdiri di sampingnya. Laki-laki yang diperkirakan usianya tak jauh beda dengan Davin. Tangan Riri sudah terulur hendak menyalami Raka. Sayangnya, tangan Riri hanya dibiarkan menggantung begitu saja tanpa niat disambut oleh laki-laki itu. Laki-laki yang mengenakan pakaian rapi lengkap dengan jas itu hanya tersenyum sekilas pada orang-orang di sekitarnya. Terlihat sekali kesan angkuh yang diperlihatkannya. Jadi begini. Saya itu berniat mendirikan rumah di sekitar sini biar lebih dekat dengan pabrik. Sepertinya lingkungan ini cocok karena belum terlalu padat dan ramai. Lahan ini juga cukup luas. Ya, cukuplah kalau untuk membuat rumah, ungkap Pak Ardi. Berarti, Pak Ardi cocok ya dengan lahan ini? Tanya Pak Lukman dengan mata berbinar. Dalam hatinya, tentu ia sangat senang. Selain akan mendapat komisi dari hasil penjualan, ia juga akan tinggal berdekatan dengan bos besar pemilik pabrik dengan ribuan karyawan itu. Ya, saya cocok dengan tempat ini.
Untuk pembayaran dan sebagainya, Pak Lukman bisa bicarakan nanti dengan Pak Adam, orang kepercayaan saya. Pak Ardi menoleh pada laki-laki berusia 40 tahunan yang berdiri di belakangnya. Saya gak bisa berlama-lama. Masih banyak kepentingan lain, lanjut Pak Ardi. Ayo, Raka. La mengajak laki-laki yang sama sekali tak ada sedikit pun kemiripan dengannya itu untuk berjalan bersamaan menuju mobil. Saat melewati Davin yang terus menunduk tanpa bersuara, Pak Ardi sempat menoleh sebentar, menelisik Davin dengan kening berkerut meski tak mengatakan apa-apa karena ia memilih melanjutkan langkahnya. 57. Ya ampun, Pak. Kita bakal bertetangga dengan orang terkaya sekota ini, tutur Bu Rati antusias setelah mobil Pak Ardi berlalu.